Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kisah cerita humor dan kelucuan Abu Nawas. Selanjutnya, Abu Nawas eksportir anggur. Abu Nawas, si jenius ulung sekaligus tukang iseng ulung, kali ini terobsesi dengan ekspor. Bukan ekspor rempah-rempah atau sutra, melainkan ekspor anggur. Ia berambisi besar untuk memasarkan anggur-anggur terbaik Baghdad ke negeri seberang, menjadikan dirinya sebagai eksportir anggur ternama di seantero dunia. Idenya sederhana, anggur-anggur terbaik di Baghdad, dikemas dengan mewah, lalu dikirim ke berbagai kerajaan. Namun, Abu Nawas bukan tipe orang yang melakukan hal-hal dengan cara biasa. Ia selalu punya cara unik, bahkan terkadang sedikit nyeleneh. Pertama, ia harus mendapatkan anggur terbaik. Ia mendatangi Amir Hamzah, seorang saudagar kaya raya yang memiliki kebun anggur terluas dan terindah di Baghdad. Amir Hamzah terkenal pelit, tapi Abu Nawas punya cara untuk membujuknya. "Wahai Amir Hamzah yang mulia," sapa Abu Nawas dengan senyum mengembang. "Aku punya rencana besar untuk memajukan perekonomian Baghdad. Aku akan mengekspor anggur-anggurmu ke seluruh penjuru dunia, menjadikan namamu harum di seantero jagat." Amir Hamzah mengerutkan kening. "Ekspor anggurku? Kau yakin bisa?" "Tentu saja," jawab Abu Nawas dengan percaya diri. "Aku punya strategi pemasaran yang luar biasa." "Rahasianya?" Abu Nawas berbisik di telinga Amir Hamzah, "adalah kemasannya." Amir Hamzah, yang tergiur dengan janji Abu Nawas, akhirnya setuju memberikan anggur terbaiknya. Namun, ia hanya memberikan sedikit, karena sifatnya yang pelit. Abu Nawas pun memulai proyek ambisiusnya. Ia tidak menggunakan kotak kayu biasa, melainkan peti-peti indah berlapis emas, dihiasi permata dan ukiran rumit. Ia juga membuat sertifikat keaslian anggur dengan tinta emas, mencantumkan nama Amir Hamzah dan segel kerajaan. Setelah peti-peti anggur siap, Abu Nawas menyewa kapal dagang terbesar dan tercepat di pelabuhan. Ia menata peti-peti anggur dengan hati-hati, seolah-olah sedang mempersiapkan harta karun. Perjalanan ekspor dimulai. Namun, seperti biasa, petualangan Abu Nawas tidak pernah berjalan mulus. Di tengah laut, badai dahsyat menerjang kapal. Para pelaut panik, namun Abu Nawas tetap tenang. "Jangan khawatir," teriak Abu Nawas. "Aku punya jimat ajaib yang bisa menenangkan badai." Ia mengeluarkan sebuah boneka kucing. Boneka kucing itu ia letakkan di haluan kapal, sambil berdoa agar badai mereda. Anehnya, badai memang mereda secara perlahan. Para pelaut tercengang, menganggap Abu Nawas seorang dukun sakti. Sesampainya di pelabuhan tujuan, Abu Nawas menghadapi masalah baru. Bea cukai menuntut pajak yang sangat tinggi. Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdasannya, mengelabuhi petugas bea cukai dengan berbagai cara. Ia berdebat panjang, bernegosiasi dengan licik, bahkan sampai berpura-pura sakit. Setelah melewati berbagai rintangan, anggur-anggur akhirnya sampai di tangan para pembeli. Namun, ternyata, Abu Nawas tidak menjual anggur tersebut dengan harga tinggi seperti yang ia rencanakan. Ia menjualnya dengan harga sangat murah, bahkan lebih murah dari harga pasar. Amir Hamzah, yang mendengar kabar ini, sangat marah. "Kau telah menipu aku, Abu Nawas. Anggurku dijual dengan harga yang sangat rendah." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Wahai Amir Hamzah, kau salah paham. Aku tidak menipu. Aku justru telah melakukan strategi pemasaran yang brilian. Dengan harga murah, anggurmu akan laris manis, dan namamu akan dikenal luas. Orang-orang akan penasaran dengan anggur murah berkualitas tinggi, dan akan terus membelinya." Ternyata, Abu Nawas benar. Anggur-anggur murahnya memang laris manis. Nama Amir Hamzah dan Abu Nawas pun menjadi terkenal di seluruh dunia. Abu Nawas, si eksportir anggur jenaka, telah berhasil mencetak sejarah baru dalam dunia perdagangan internasional. Keberhasilan Abu Nawas mengekspor anggur dengan harga murah, walau menguntungkan Amir Hamzah, tak cukup memuaskan hasratnya. Ia ingin lebih besar, lebih spektakuler. Ia bermimpi memasarkan anggur ke istana Sultan Harun al-Rashid, penguasa Baghdad yang terkenal kaya raya dan pencinta anggur berkualitas. Abu Nawas punya rencana. Ia tak akan langsung menawarkan anggur kepada Sultan. Ia akan membuat Sultan sendiri yang meminta anggur darinya. Rencananya dimulai dengan sebuah kecelakaan kecil. Suatu hari, Abu Nawas sengaja membuat keributan di depan istana.
Ia berteriak-teriak, mengatakan bahwa ia menemukan sebuah peti harta karun yang berisi anggur ajaib. Anggur yang konon bisa membuat awet muda, menambah kecerdasan, dan bahkan memberikan kekuatan super. Tentu saja, berita ini sampai ke telinga Sultan Harun. Sultan yang penasaran, memerintahkan pengawalnya untuk membawa Abu Nawas ke istana. Di hadapan Sultan, Abu Nawas dengan sandiwara yang dramatis, membuka peti yang sebenarnya berisi anggur biasa dari Amir Hamzah, tetapi dikemas dengan sangat mewah. "Lihatlah, Yang Mulia," seru Abu Nawas. "Anggur ajaib ini ditemukan di sebuah gua tersembunyi. Hanya orang terpilih yang bisa menemukannya." Sultan Harun, yang terpesona oleh kemasan mewah dan cerita Abu Nawas, mencicipi anggur tersebut. Rasanya memang enak, tetapi tak ada keajaiban yang terjadi. Namun, Sultan sudah terlanjur penasaran. "Ceritakan lebih banyak tentang anggur ini," perintah Sultan. Abu Nawas pun bercerita panjang lebar, membumbui ceritanya dengan unsur mistis dan legenda. Ia mengatakan bahwa anggur tersebut hanya tumbuh di satu tempat di dunia, dan jumlahnya sangat terbatas. Sultan Harun, yang terbuai oleh cerita Abu Nawas, ingin mendapatkan lebih banyak anggur ajaib tersebut. Ia pun memesan sejumlah besar anggur kepada Abu Nawas dengan harga yang sangat tinggi. Abu Nawas tersenyum puas. Rencananya berhasil. Ia mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari Sultan Harun. Ia pun kembali memesan anggur dari Amir Hamzah, kali ini dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Namun, ketika anggur sampai di istana, Sultan Harun menyadari bahwa anggur tersebut hanyalah anggur biasa. Ia sangat marah kepada Abu Nawas. "Kau telah menipuku, Abu Nawas," bentak Sultan. Abu Nawas, dengan tenang, menjawab, "Yang Mulia, saya tidak bermaksud menipu. Saya hanya sedikit mempercantik cerita. Lagi pula, anggur ini memang berkualitas tinggi, bukan?" Sultan Harun, yang sebenarnya menikmati rasa anggur tersebut, akhirnya tertawa. Ia mengakui bahwa Abu Nawas memang jenius dalam hal pemasaran. Ia bahkan menunjuk Abu Nawas sebagai pemasok anggur resmi istana, dengan syarat Abu Nawas harus selalu memberikan cerita yang menarik untuk setiap pengiriman anggur. Dan begitulah, Abu Nawas, si jenius ulung, terus menjalankan bisnis ekspor anggurnya, dengan selalu menambahkan sedikit bumbu cerita untuk menghibur Sultan Harun. Kisah cerita humor dan kelucuan Abu Nawas selanjutnya keresahan kebun anggur Amir. Amir, seorang saudagar kaya raya namun sedikit pelit, memiliki kebun anggur yang sangat ia banggakan. Anggur-anggurnya memang luar biasa, manisnya mengalahkan madu, besarnya seperti bola pingpong, dan jumlahnya banyak sekali. Sayangnya, Amir memiliki satu masalah besar, tikus. Tikus-tikus nakal itu selalu berpesta pora di kebun anggurnya, membuat Amir frustasi setengah mati. Amir sudah mencoba berbagai cara. Ia memasang jebakan yang lebih mirip perangkap lalat, menggunakan racun, yang untungnya tidak sampai meracuni anggurnya, tapi hampir meracuni kucingnya. Bahkan sampai meminta bantuan tukang sihir kampung yang ternyata hanya bisa meramal cuaca. Tapi, tikus-tikus itu tetap saja berkeliaran dengan santainya, seolah-olah menantang Amir. Dalam keputusasaan-nya, Amir mendengar kabar tentang Abu Nawas, seorang yang terkenal dengan kecerdasannya yang jenaka. Ia pun bergegas menemui Abu Nawas, berharap sang jenius bisa menyelesaikan masalahnya. Amir datang dengan pakaian serba mewah, namun wajahnya cemberut. "Wahai Abu Nawas yang mulia, penyelamat para petani anggur yang teraniaya." Amir memulai dengan dramatis, "Kebun anggurku diserang tikus. Mereka memakan anggurku sampai tinggal sedikit. Mereka bahkan mengadakan pesta dansa di atas hasil panen terbaikku. Tolonglah aku, sebelum aku bangkrut karena harus beli anggur impor." Abu Nawas, yang sedang menikmati secangkir teh sambil mengupas biji nangka, tersenyum jahil. "Tenanglah, wahai Amir yang kaya raya, tapi sepertinya kurang beruntung. Aku akan membantumu. Tapi, sebagai imbalannya, aku minta separuh hasil panen anggurmu tahun ini. Dan, satu permintaan kecil, bolehkah aku meminjam satu ekor tikusmu untuk dijadikan maskot?" Amir melotot. "Maskot? Tikusku? Kau mau menjadikan tikusku sebagai maskot? Mereka merusak kebun anggurku, bukannya menghiburku." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Sabar, Amir. Itu hanya sedikit humor. Aku bercanda. Tapi, bayangkan,
tikus berdansa dengan topi kecil. Lucu sekali, bukan? Lalu, Abu Nawas mengeluarkan sebuah alat yang terbuat dari bambu dan kain, yang terlihat sangat rapuh. Ia memasang alat itu di beberapa pohon anggur, kemudian ia menjelaskan kepada Amir dengan gaya yang sangat meyakinkan. Alat ini adalah Ultimate Rodent Repellent 5000. Dibuat dari bambu pilihan, kain ajaib, dan doa. Amir menatap alat itu dengan ragu. Doa? Kau serius? Tentu saja. Doa adalah senjata paling ampuh. Abu Nawas menjawab dengan serius, lalu berbisik, tapi, rahasia sebenarnya adalah boneka kucing ini. Ia menunjuk boneka kucing yang cukup besar dan menakutkan di balik alat itu. Keesokan harinya, Amir yang gembira karena kebun anggurnya aman dari tikus, bergegas menemui Sultan Harun al-Rashid untuk menceritakan pengalaman lucunya dengan Abu Nawas. Sultan Harun, yang terkenal dengan sifatnya yang humoris, sangat tertarik mendengar cerita Amir. Amir, dengan gaya bercerita yang sedikit berlebihan, menceritakan bagaimana ia hampir bangkrut karena ulah tikus, bagaimana ia memohon bantuan Abu Nawas, dan bagaimana ia tertipu oleh Ultimate Rodent Repellent 5000 yang ternyata hanya boneka kucing. Ia bahkan menirukan gaya bicara dan tertawa Abu Nawas dengan sangat kocak. Sultan Harun tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. Jadi, kau tertipu oleh Abu Nawas? Tanyanya di sela-sela tawanya. Ya, tuanku, jawab Amir, tapi, setidaknya kebun anggurku selamat. Sultan Harun, yang penasaran dengan Ultimate Rodent Repellent 5000, meminta Amir untuk menunjukkan kebun anggurnya. Amir pun mengajak Sultan Harun dan pengawalnya menuju kebun anggur. Sesampainya di kebun anggur, Sultan Harun melihat sendiri alat canggih ciptaan Abu Nawas. Ia tertawa lebih keras lagi. Abu Nawas memang selalu punya cara yang unik untuk menyelesaikan masalah, katanya sambil menggelengkan kepala. Tiba-tiba, seekor tikus kecil muncul dari balik semak-semak. Tikus itu tampak sangat berani, bahkan berani mendekati Sultan Harun. Amir langsung panik. Tuanku, tikus itu? Sebelum Amir menyelesaikan kalimatnya, Abu Nawas muncul dari balik pohon anggur. Ia membawa sebuah perangkap tikus yang sangat sederhana, terbuat dari kaleng dan sepotong keju. Dengan gerakan cepat dan tepat, Abu Nawas berhasil menangkap tikus itu. Maafkan aku, tuanku, kata Abu Nawas sambil tersenyum, aku lupa memberitahu Amir bahwa Ultimate Rodent Repellent 5000 hanya bekerja efektif untuk tikus-tikus yang kurang berani. Sultan Harun tertawa lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Ia sangat terhibur dengan kelucuan Abu Nawas dan kepolosan Amir. Ia pun memberikan hadiah kepada Amir dan Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas hiburan yang telah mereka berikan. Amir, meskipun sedikit malu karena telah tertipu, merasa senang karena pengalamannya ini telah menghibur Sultan Harun. Ia pun belajar bahwa terkadang, sedikit kecerobohan dan humor bisa membawa kegembiraan yang tak terduga. Dan, tentu saja, ia tidak akan pernah melupakan Ultimate Rodent Repellent 5000 ciptaan Abu Nawas yang jenaka. Kisah cerita humor dan kelucuan Abu Nawas selanjutnya onta kebahagiaan. Di kerajaan yang makmur, makmur hanya untuk sultan, rakyatnya makan singkong, hiduplah sultan yang terkenal pelitnya. Pelitnya bukan main, sampai-sampai ia menghitung bulu hidungnya sebelum tidur, takut ada yang hilang. Ia punya kas negara yang penuh emas, tapi uang jajannya cuma secuil, itu pun dihitung pakai mikroskop. Dan di kerajaan yang sama, hiduplah Abu Nawas, si jenius ulung yang kelucuannya lebih tajam daripada pedang. Suatu hari, Sultan memanggil Abu Nawas. Wajahnya cemberut, seperti buah asam Jawa yang sudah basi. Abu Nawas, geram Sultan, aku punya unta ajaib. Katanya, unta ini membawa kebahagiaan. Tapi aku tak merasakannya. Buktikan. Abu Nawas, yang sedang mengunyah roti kering, roti pemberian rakyat, karena Sultan pelit memberi gaji, menatap Sultan dengan mata sipit. Baginda, jawab Abu Nawas, untuk membuktikannya, saya perlu mencicipi kebahagiaan yang dibawa unta itu. Izinkan saya membawa unta itu ke rumah saya selama 3 hari. Saya perlu merasakannya secara intensif, Baginda. Sultan, yang berpikir Abu Nawas akan gagal total dan untanya bakal kembali kurus kering, setuju. Ia membayangkan Abu Nawas duduk sendirian di gurun pasir,
berdialog dengan unta yang sama pelitnya dengan dirinya. Abu Nawas membawa unta itu pulang. Unta itu, ternyata, agak bau kambing. Gumam Abu Nawas, sepertinya kebahagiaan ini butuh sedikit pengharum ruangan. Dan mungkin sedikit rumput yang lebih berkualitas. Rumput istana terlalu mahal. Hari kedua, Abu Nawas mengadakan pesta. Bukan pesta mewah, tentu saja. Ia mengundang seluruh kampung, kecuali para bangsawan. Sultan pasti akan marah kalau tahu Abu Nawas menghabiskan uang untuk mereka. Ia memasak bubur kacang hijau, bubur yang lebih banyak kacangnya daripada airnya, dan menyediakan teh tawar, gula pasirnya dihemat untuk tabungan masa depan. Suasana rumah Abu Nawas riuh rendah, penuh tawa dan suara orang-orang yang kenyang, dengan bubur kacang hijau. Unta itu malah asyik makan rumput di halaman, terlihat sangat menikmati pesta sederhana itu. Puncaknya di hari ketiga. Abu Nawas mendandani unta itu dengan pakaian sultan yang usang. Sultan tidak akan menyadarinya, toh, lengkap dengan mahkota dari daun pisang. Kemudian, ia membawa unta itu berkeliling kampung sambil membagikan permen karet rasa rumput. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana. Sultan menunggu dengan wajah masam, seperti buah mangga yang terlalu asam dan terlalu lama disimpan. "Baginda," kata Abu Nawas, "saya telah membuktikannya. Unta ini membawa kebahagiaan. Lihatlah, saya telah menyebarkan kebahagiaan ke seluruh kampung. Bahkan, tukang beca pun tertawa sampai perutnya sakit, karena saya memberinya permen karet rasa rumput." Sultan tercengang. Ia tak menyangka Abu Nawas akan menggunakan untanya untuk membuat pesta sederhana dan menyebarkan keceriaan dengan cara yang tak terduga. Wajahnya memerah. Kau licik sekali, Abu Nawas," seru Sultan, tapi suaranya terdengar seperti rengekan anak kecil yang kehilangan permen. Abu Nawas tersenyum. "Baginda, kecerdasan saya adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Dan kebahagiaan, Baginda, adalah sesuatu yang harus dibagi, bukan ditimbun seperti emas di peti harta karun, yang kuncinya hilang." Ia menambahkan dengan berbisik, "Oh ya, Baginda, unta ini agak bau kambing. Mungkin perlu mandi. Dengan air sumur, tentu saja. Air mawar terlalu mahal." Sultan hanya bisa menggelengkan kepala, kalah telak oleh kecerdasan dan kelucuan Abu Nawas. Unta itu akhirnya dihibahkan kepada rakyat, menjadi simbol kebahagiaan sederhana, dan aroma kambing yang khas. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya KTP palsu Abu Nawas. Abu Nawas, si tokoh jenakanan cerdas, lagi-lagi bikin heboh. Kali ini, gara-gara KTP palsu. Ceritanya gini. Suatu hari, Abu Nawas lagi butuh duit banyak banget. Bukan buat beli jajan ya, tapi buat, rahasia negara. Pokoknya penting banget deh. Nah, masalahnya, dompet Abu Nawas lagi kering kerontang kayak sumur tua di musim kemarau. Dia kepikiran ide cemerlang, atau mungkin agak nyeleneh bikin KTP palsu. Bukan buat kejahatan lo ya, cuma buat, mempermudah urusan. Bayangkan, KTP-nya dia ubah jadi punya saudagar kaya raya bernama Sultan Sulaiman. Lengkap dengan foto Abu Nawas yang disunting pakai aplikasi edit foto jadul, jadi kelihatan gagah dan berwibawa. Dengan KTP palsu ini, Abu Nawas langsung menuju bank. Dengan gaya Sultan Sulaiman yang sok gagah, dia minta pinjam uang banyak. Petugas bank, yang tak kenal Abu Nawas, dengan wajah aslinya, langsung terkesima. "Wah, Sultan Sulaiman sendiri yang datang," kata petugas bank sambil nyari sujud. "Uang cair." Abu Nawas girang bukan main. Dia langsung beli ini itu, sampai akhirnya, ketahuan. Sultan Sulaiman yang asli ternyata lagi ada urusan di bank itu juga. Bayangkan ekspresi Sultan Sulaiman saat melihat Abu Nawas dengan KTP palsunya. Muka Abu Nawas langsung pucat kayak kertas HVS. Yang lebih lucu lagi, saat Sultan Sulaiman bertanya, "Siapa kau ini, wahai penipu?" Abu Nawas, dengan muka polos, menjawab, "Yang mulia, hamba ini, tukang parkir mobil yang mulia. Mobil bayangan yang mulia, tepatnya. Hamba sedang mencairkan uang parkirnya, yang jumlahnya sedikit banyak." Sultan Sulaiman mengerutkan kening, bingung setengah mati. "Mobil bayangan? Parkir bayangan? Kau ini bicara apa,
Hah? Abu Nawas, tanpa ragu, mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Ini, Yang Mulia, bukti parkirnya. Tertulis jelas, parkir mobil bayangan Sultan Sulaiman, tarif, seluruh kekayaan kerajaan. Sultan Sulaiman melotot. Seluruh kekayaan kerajaan? Siapa yang berani menagih tarif semahal itu? Abu Nawas menunjuk dirinya sendiri. Hamba, Yang Mulia. Hamba ini tukang parkir profesional, dan mobil bayangan Yang Mulia sangat membutuhkan tempat parkir yang eksklusif. Sultan Sulaiman terpingkal-pingkal. Eksklusif? Kau ini benar-benar jenaka. Baiklah, karena kelucuanmu, aku akan mengampunimu. Tapi, uangnya harus dikembalikan. Dan, sebagai tambahan hukuman, kau harus mencuci semua mobil di istana. Termasuk mobil bayanganku. Abu Nawas, yang sudah pasrah, hanya bisa mengangguk-angguk. Baiklah, Yang Mulia. Hamba akan mencuci mobil-mobil itu. Dengan air mata kegembiraan karena masih diberi kesempatan hidup. Sultan Sulaiman, yang terkenal sabar, malah tertawa terbahak-bahak. Dia bilang, kau ini memang jenaka, Abu Nawas. Tapi, uangnya harus dikembalikannya. Nah, akhirnya Abu Nawas cuma bisa pasrah. Uang yang habis dibeliin jajanan dan pernak-pernik, harus dikembalikan. Tapi, setidaknya, petualangannya ini jadi cerita humor yang menghibur, kan? Mungkin, lain kali Abu Nawas akan cari cara lain yang lebih, legal untuk mendapatkan uang. Tapi, siapa tahu dia bikin ulah lagi. Kita tunggu saja kelanjutan petualangan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas menjual pasir di gurun. Suatu hari, Abu Nawas, seperti biasa, tengah mencari cara unik untuk mendapatkan keuntungan sekaligus menghibur orang-orang dengan kecerdasannya. Ia memutuskan untuk membawa karung pasir ke gurun yang luas dan tak berujung. Di sana, ia mendirikan sebuah lapak kecil dengan papan sederhana bertuliskan, "Pasir Ajaib." Jangan lewatkan kesempatan ini. Saat itu, seorang pedagang kaya bernama Umar sedang melakukan perjalanan bersama rombongannya melintasi gurun. Melihat lapak Abu Nawas di tengah gurun, ia berhenti, penuh rasa ingin tahu. Umar mendekati Abu Nawas sambil berkata, "Apa yang kau lakukan di sini, Abu Nawas? Menjual pasir di gurun ini? Bukankah ini hal yang paling tidak masuk akal yang pernah kudengar?" Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Oh, Tuan Umar, ini bukan pasir biasa. Ini adalah pasir ajaib yang bisa membawa keberuntungan, kesuksesan, dan bahkan melindungi Anda dari nasib buruk." Umar tertawa terbahak-bahak. Pasir ajaib? Benar-benar lelucon. Apa bukti bahwa pasir ini memang ajaib? Abu Nawas dengan cerdiknya berkata, "Tuan Umar, bukti dari keajaiban pasir ini ada pada diri Anda. Apakah Anda saat ini merasa hidup Anda baik-baik saja dan penuh keberuntungan?" "Tentu saja," jawab Umar dengan bangga. "Itu karena Anda belum mengalami nasib buruk. Jika Anda tidak membeli pasir ini, saya khawatir nasib buruk akan datang menghampiri Anda," kata Abu Nawas dengan serius. Umar merasa sedikit terganggu dengan pemikiran itu. Ia akhirnya membeli satu karung pasir dengan harga mahal hanya untuk memastikan dirinya tetap aman. Setelah Umar pergi, datanglah seorang pengembara bernama Mahmud yang sudah kelelahan. Mahmud melihat Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, apa yang kau jual? Apakah kau bercanda dengan pasir ini?" Abu Nawas menjawab, "Tidak, Mahmud. Pasir ini bisa menghilangkan semua rasa lelahmu. Cobalah, dan kau akan merasa segar kembali." Mahmud membeli sedikit pasir dengan rasa ingin tahu. Ia berjalan beberapa langkah dan sadar bahwa pasir itu sama seperti pasir biasa. Namun, ia tertawa dan berkata, "Abu Nawas, kau memang ahli membuat orang tertawa dan lupa bahwa mereka baru saja ditipu." Namun cerita tidak berhenti di situ. Kabar tentang pasir ajaib Abu Nawas sampai ke telinga raja. Sang raja, yang penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas, memutuskan untuk menguji dirinya. Sang raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku mendengar bahwa kau menjual pasir ajaib di gurun. Aku ingin kau menjual pasir ini padaku dan membuktikan keajaibannya." Abu Nawas, dengan penuh percaya diri, berkata, "Paduka Raja, pasir ini telah membawa keberuntungan bagi banyak orang.
Jika Anda membelinya, istana ini akan menjadi lebih makmur dan rakyat akan semakin mencintai Anda. Raja tertawa mendengar jawaban itu dan akhirnya membeli 1 karung pasir. Tidak lama kemudian, Abu Nawas pergi dengan membawa hadiah emas dari raja, sambil berkata, "Paduka, keajaiban pasir tidak datang dari pasir itu sendiri, tetapi dari keyakinan Anda pada cerita ini." Rakyat pun mendengar kisah ini dan tertawa. Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasannya tidak hanya menghibur tetapi juga menghadirkan pelajaran tentang kepercayaan dan logika. Kisah kecerdikan dan kelucuan selanjutnya, Abu Nawas dan kompetisi memasak tanpa api. Pada suatu hari yang cerah, Raja merasa bosan dengan kegiatan istana yang monoton. Ia memutuskan untuk menciptakan sebuah tantangan yang unik untuk menghibur dirinya dan rakyatnya. Maka, ia memanggil semua penasihat dan pelayan istana untuk menyusun sebuah kompetisi. "Rakyatku harus menunjukkan kreativitas mereka," kata Raja. "Kita akan mengadakan kompetisi memasak, tetapi tanpa menggunakan api. Aku ingin melihat sejauh mana kepintaran mereka." Para penasihat saling pandang, bingung dengan ide Raja, tetapi tak ada yang berani membantah. Tak lama kemudian, pengumuman pun disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Semua orang tercengang mendengar syarat kompetisi yang tidak biasa itu. Memasak tanpa api? Bagaimana mungkin? Abu Nawas, seperti biasa, mendengar kabar ini dengan senyum penuh makna. "Ini pasti akan menyenangkan," gumamnya sambil merencanakan sesuatu yang luar biasa. Hari kompetisi tiba, dan istana dipenuhi oleh peserta yang membawa berbagai bahan masakan serta alat masak. Semua tampak bingung dan gugup, kecuali Abu Nawas yang berjalan santai dengan panci besar di pundaknya. Beberapa peserta berbisik-bisik sambil menunjuk Abu Nawas. "Itu Abu Nawas. Dia pasti punya akal aneh untuk kompetisi ini," kata seorang peserta. Peserta pertama mencoba menggunakan sinar matahari dengan bantuan kaca pembesar untuk memanaskan air. Namun, airnya hanya hangat dan tidak mendidih. Peserta kedua mencoba mencampur bahan-bahan mentah, berharap bisa menciptakan rasa yang enak, tetapi hasilnya sangat tidak memuaskan. Ketika giliran Abu Nawas tiba, ia dengan santai duduk di bawah pohon rindang di halaman istana. Ia meletakkan panci besar berisi air dan sayuran segar, tetapi tidak melakukan apapun. Ia hanya duduk santai, menikmati angin sepau-sepai. Para peserta lain memperhatikannya dengan bingung. Seorang peserta bernama Karim, seorang juru masak istana, mendekati Abu Nawas dan bertanya, "Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Mengapa kau tidak mulai memasak?" Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjawab, "Oh, aku sedang memasak, Karim. Aku hanya mengikuti aturan kompetisi, memasak tanpa api." Karim bingung. "Tapi, bagaimana mungkin? Airmu bahkan tidak mendidih." "Aku tidak pernah diberitahu bahwa masakan harus matang," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Aku hanya perlu memasak, dan inilah masakan mentah spesialku." Semua orang tertawa mendengar jawaban Abu Nawas, tetapi mereka juga tak bisa menyangkal bahwa ia tidak melanggar aturan. Raja yang mengamati dari jauh akhirnya tertawa terbahak-bahak dan mendekati Abu Nawas. "Abu Nawas, kau selalu tahu bagaimana memanfaatkan situasi dengan kecerdasanmu. Namun, aku ingin melihat apakah kau bisa memberikan sesuatu yang benar-benar berbeda," kata Raja. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Paduka Raja, beri saya waktu sebentar. Saya akan membuat hidangan yang benar-benar istimewa, tanpa menggunakan api." Raja setuju, dan Abu Nawas mulai bekerja. Ia mencampur berbagai rempah-rempah yang harum ke dalam air mentah di pancinya. Ia menambahkan irisan sayuran dan beberapa bahan lain yang ia bawa. Tak lama kemudian, aroma rempah-rempah menyebar ke seluruh halaman istana. Semua orang yang hadir menjadi penasaran. "Silakan, Paduka Raja. Ini adalah sup rempah mentah spesial yang saya buat tanpa api. Cicipilah," kata Abu Nawas sambil menyajikan semangkuk kuah kepada Raja. Raja mencicipi sup itu dengan hati-hati. Ia terkejut dengan rasanya yang begitu segar dan menggugah selera meskipun bahan-bahannya tidak dimasak. "Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Tidak hanya cerdik, tetapi juga berbakat dalam menciptakan sesuatu yang istimewa dari bahan sederhana. Kau pantas menjadi pemenang." Semua orang bersorak untuk Abu Nawas, sementara Raja menghadiahkannya kantong emas sebagai penghargaan. Seperti biasa, Abu Nawas menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri.
Dan rakyatnya terus kagum pada kecerdasannya yang luar biasa.